Orkait, selamat datang di episode pertama kita podcast yaitu Orkait Bertanya. Di sini kita akan memulai segmen dengan tema yaitu perencanaan masa depan. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan pemateri yang sangat hebat yaitu Ibu Madu Lesari. Beliau merupakan Kepala SMA Muhammadiyah 13. Halo Ibu Madu. Halo Joan, apa kabar Joan? Alhamdulillah baik. Aduh, tadi saya mau yang bertanya Bu. Baik Bu Madu, boleh terangkan ya Ibu kesibukannya hari ini apa aja? Hari ini banyak lah ya rutinitas sehari-hari ya, administrasi sekolah dan lain-lain sebagainya. Waduh, kayak capek ya Bu. Nah, podcast kita ini berlangsung di sore hari ya Bu. Maaf mengganggu waktu istirahat sorenya, waktu berkeluarganya. Nah, kita seperti yang ditemakan tadi, kita mau bertanya nih mengenai bagaimana sih cara memulai rancangan masa depan. Menurut Ibu Madu sendiri, bagaimana kita untuk bisa para sobat podcast ini memulai rancangan masa depan? Oke ya, untuk merancang masa depan ya, pastinya untuk merancang masa depan itu bisa dimulai dari sekarang. Apalagi teman-teman ini sudah ada di jenjang yang sudah hampir memasuki masa menuju meninggalkan masa remaja ya, masa dewasa gitu. Maka dari itu perlu dirancang masa depan itu sejak saat ini gitu. Jadi bukan berarti nanti ketika sudah lulus SMA gitu baru terpikirkan saya mau kuliah di mana ya, jurusannya apa ya. Nah, dari sini teman-teman bisa sudah memulai menentukan pilihan jurusan ketika nanti akan kuliah, apakah itu mau bekerja atau menikah gitu kan ya. Nah, itu perlu direncanakan dari sekarang. Kalau menurut Ibu Madu sendiri, bagaimana sih relevansi cara kita step by step ini memulai rancangan hidup, apakah dari menentukan goals ataukah dari menemukan passion sendiri? Menurut Ibu Madu seperti apa? Ya, yang pasti pertama itu kita identifikasi dulu nih diri kita nih passionnya seperti apa, keinginan kita tuh seperti apa. Saya mengenali kemampuan diri dulu ya, misalnya ketika hobi saya masak misalnya kayak gitu kan ya, oh berarti passion saya masak. Terus baru nanti kita menentukan goalsnya, goals kita mau jadi apa gitu. Itu perlu kita mengetahui dulu jati diri kita tuh seperti apa, kelebihan kita seperti apa, baru nanti kita menentukan goals, tujuan kita mau apa gitu ya. Tapi banyak orang yang ketika sudah mengalami seluk-beluknya kehidupan ya, ternyata dia baru tahu, oh ternyata passion saya ada di sini gitu kan. Bisa aja. Tapi Bu Madu, kalau menurut Ibu, bagaimana boleh sharing nggak ceritanya? Bagaimana sih Ibu menemukan passion Ibu pertama kali? Nah ini kan Ibu Madu kan sebelum jadi kepala sekolah seorang guru ya, guru sejarah. Saya juga pernah diajar Ibu Madu waktu kelas 10 sejarah. Gimana sih Ibu cara menemukan passionnya? Di umur berapa pada saat itu Ibu menemukan passion tersebut? Iya. Kalau menemukan passion itu nggak tahu kenapa ya, dulu tuh Bu Madu kalau ditanya sama orang cita-citanya apa, pasti jawabnya cita-citanya jadi guru. Berarti gitu, memang kan? sudah dari kecil ya? Ya dulu tuh seneng zaman anak-anak zaman Bu Madu kecil tuh kan nggak ada game HP online. Nah nggak ada tuh, yang ada tuh dulu tuh seneng ngumpulin tetangga-tetangga ya, anak-anak di depan rumah tuh main guru-guruan. Nah hobinya tuh kita nanti ngasih soal, terus Bu Madu jadi gurunya, nanti ngoreksi pekerjaannya mereka gitu. Saya pernah lagi. Nah, kayak gitu tuh. Nah, terus kenapa pilihannya jadi guru sejarah? Yang pertama karena memang kultur di rumah Bu Madu tuh Bapak Bu Madu suka bacaannya buku-buku sejarah. Dan kebetulan beliau juga yang mengalami masanya ya. Masa remajanya di tahun mulai dari 45 sampai 50 tuh ya, jadi kan menyaksikan benar-benar ya. Nah jadi suka cerita dan lain-lain sebagainya, dan dari situ akhirnya ternyata tuh di bidang akademik pun juga lebih menonjol di ya pelajaran sejarah gitu kan ya. Jadi ya sudah, waktu menentukan mau kemana, pilihannya sudah bulat, pokoknya saya mau jadi guru, yaitu guru sejarah gitu.
karena kan saya kelas 12 ya Bung Madu, apakah saya terlambat jika harus memulai menentukan passion saya? Karena jujur mungkin banyak sobat-sobat pikir di sini belum tahu passion ini seperti apa. Kira-kira apakah sudah terlambat atau kan Bung Madu sangat awal sekali ya, jauh, bahkan jauh lebih awal daripada saya sendiri. Apakah Bung Madu bisa menemukan jawaban gimana sih kalau misalkan kita sudah terlambat? Apakah ada cara lain? Iya, kalau tidak ada kata terlambat ya, semua bisa dimulai ketika kita sudah menyadarinya pun, ayo gitu kita mulai gitu ya. Nah, kayaknya kalau menurut Joan tadi baru di kelas 12 ya nggak ada kata terlambat gitu ya, walaupun kita kan belum tahu ke depannya nanti kita akan seperti apa gitu ya, karena kalau dari pengalaman Bung Madu kan sesuai dengan runtutannya gitu ya, sesuai dengan rulesnya perjalanan hidup sampai perjalanan karirnya Bung Madu gitu ya. Buat teman-teman kan nggak ada kata terlambat gitu ya, jadi ayo sekarang bisa dimulai gitu, dan ikuti kata hati gitu ya, ikuti kata hati bukan kata orang lain gitu. Kalau kita sudah mengikuti kata hati, kita menjalaninya tuh juga dengan senang hati gitu ya. Nah, walaupun ada orang lain yang ngapain misalnya jadi guru gitu ya, gajinya kecil gitu kan. Bener lagi. Kan kayak gitu ya, tapi kita akhirnya bisa membuktikan gitu, kita membuktikan ternyata ya walaupun gaji besar tetap semangat. Bukan walaupun gaji kecil ya, tapi walaupun gaji besar bertah. tetap semangat. Nah, yang penting bertah, betul. Nah, jadi itulah kalau kata hati kita kita mengikuti kata hati, ya insya Allah kita pun juga menjalani juga dengan ikhlas, akhirnya kita juga merasa bahagia gitu kan ya. Nah, kayak Bung Madu bergaul sama teman-teman semua kan di sini kan jadi awet muda gitu kan. Gitu. Bung Madu, saya jadi ingat nih ada beberapa kata dari mentor saya waktu itu saya sempat ikuti, bahwa dari Ibu ngomong itu saya jadi ingat bahwa sebenarnya kita manusia itu dilahirkan bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Hanya di mana siapa yang mau mengambil resiko tersebut. Jadi saya yakin bahwa Bung Madu di sini sudah menemukan jawabannya yang bisa disimpulkan bagi saya itu, bahwa apapun masalahnya, kapanpun itu kita harus tetap memulai. Walaupun tidak ada kata terlambat ya dalam memulai sebenarnya. Walaupun mungkin banyak kesempatan yang sudah lewat ya. Misalkan contoh di SMP mungkin udah banyak kesempatan yang saya lewati, di kelas 10, kelas 11 sudah banyak kesempatan yang saya lewati. Namun semenjak dengan kata-kata ibu saya ingat bahwa mungkin ada beberapa hal yang harus saya mulai lagi, kebiasaan-kebiasaan yang harus saya lebih konsisten lagi. Jadi itu jadi reminder buat saya juga, kepada sobat pikir pun juga reminder, jangan sampai kita lupa dengan tujuan awal kita, dengan membuat tujuan baru dan melupakan tujuan awal baik kita gitu. Jadi Bung Madu di segmen selanjutnya nanti bagaimana menemukan passion itu menjadi sebuah tantangan utama nih. Apalagi passion itu sebenarnya berubah. Setiap tahun tuh pasti berubah-ubah. Keinginan orang tahun ini, oh saya mau jadi pemain bola, tahun depan bisa mau jadi guru, tahun depannya lagi mau jadi penyanyi. Waduh, gimana tuh? Kira-kira apa sih ini menjadi cikal bakal masalah murid-murid, siswa-siswi? Karena Bung Madu ini guru ya, jadi sangat tahu bagaimana karakter para murid-murid di SMA Muhammad 13. Gimana sih Bu sebagai seorang guru terutama? Kalau tadi Joan bilang banyak ya masa-masa yang sudah kita lewati ya. Ya ini kalau boleh berbagi sedikit pengalaman gitu ya. Ya mungkin dulu kita sekolah dari SD, dari SMP, bahkan sampai SMA pun, sampai saat sekarang pun kita ada masa yang dimana tuh kita ketika sekolah itu belajar ini buat apa sih maknanya gitu kan ya. Nah itu kan kita SMP tuh kita belum menemukan jati diri lah ya, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Terus kadang ketika di bangku SMA pun juga kita belum menyadari nih, kita belajar misalnya di Joan kenapa milihnya IPA, terus harus belajar fisika, kimia, biologi, matematika. Nah kan kayak gitu kan ya, apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita nanti ke depannya gitu kan ya. Nah itu kan tersadarkannya setelah kita terjun ke dalam masyarakat gitu ya. Banget, betul. Nah sama stepnya pun dulu Bu Madu juga, ketika sudah jadi guru tuh, ternyata begitu ya gitu kan ya. Terus apalagi berhadapan dengan siswa yang
kalau dulu ya umurnya nggak jauh beda gitu kan, ya, kan masih imut-imut kan dulu kan, umurnya nggak jauh beda. Nah ketika sekarang masih imut kok. Alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi ketika teman-teman itu setiap tahun terus berubah-berubah, pastinya kan karena teman-teman tuh punya kita siapa sih yang nggak kepingin jadi orang yang sukses di masa yang akan datang gitu ya. Jadi terus hari ini tahun ini kepengen jadi pemain bola. Mungkin karena mengikuti Trend Center pada hari ini Indonesia menang 2-0 bola lebih menjanjikan dalam kehidupan di masa yang akan datang gitu kan ya. Atau ganti lagi nih tahun depan nih passionnya beda dalam dunia teknologi, digitalisasi, AI semuanya kayaknya enak ya gitu kan ya, lebih menjanjikan. Nah itu kan melihat tadi kembali lagi gimana kita memang konsisten dengan pilihan hidup kita gitu ya, walaupun tidak menjanjikan apa ya, kan orang bukan semata-mata mencari gaji yang lebih besar, kemudian mencari kehidupan layak itu harus kita cari gitu, tapi kesenangan di dalam hati kita pun juga harus kita prioritaskan gitu. Jadi kalau memang kita sudah suka menjalaninya ya, walaupun dengan sesulit apapun, kita pasti akan cari itu jalan keluarnya gitu ya. Ibarat kita kata kalau lagi dalam apa tuh namanya, yang permainan kayak labirin gitu ya, kita gimana nih kita harus ketemu jalannya itu gitu ya. Jadi ya wajar aja kalau memang sekarang teman-teman masih bingung nih mau jadi apa gitu kan ya. Saya mau ngapain sih nanti, kan nggak menutup kemungkinan Joan nanti jurusannya sekarang IPA, tapi tiba-tiba nanti dia jadi sosiolog gitu kan, ya notaris, atau jadi akuntan gitu kan ya. Nah itu ya kembali lagi, walaupun kita apa namanya passion kita gitu ya, dan ternyata ketika di masa yang akan datang itu ternyata memang kita baru menemukan passionnya ada di situ gitu. Nah itu makanya tadi Bu Madu bilang tidak ada kata terlambat. Saya setuju dengan Bu Madu, dan saya meng-highlight satu bagian yang dimana kebahagiaan itu sendiri, bahwa kebahagiaan menurut saya yang paling besar tuh sebuah kebebasan. Pasti Bu Madu juga setuju, karena kebebasan dalam waktu itu adalah yang paling berharga. Mau kita digaji berapapun sangat kayaknya tidak sesuai lah waktu yang kita buang. Dengan hanya gaji, walaupun let's say kita kata 1 digit, 2 digit, 3 digit, bahkan puluhan digit pun kayaknya tetap tidak berasa puas manusia. Tapi selama kita punya kebebasan waktu untuk memilih, itulah yang menjadi sebuah kehebatan. Apalagi usia remaja ini ada satu kekuatan yang tidak pernah bisa didapatkan usia di atas 50 tahun, yaitu adalah sumber daya manusia kita sendiri dan waktu. Memang kita tidak punya uang ya Bu Madu, saya juga masih minta orang tua. Tapi saya percaya bahwa yang di bagian highlight kebahagiaan itu dapat saya kuasai sekarang, yang tidak mungkin bisa didapatkan Bu Madu saat ini, itu waktu. Saya yakin. Makanya saya percaya pesawat pikir tuh nggak harus tentang uang di sini, tapi bagaimana kita bisa menghargai waktu kita sendiri. Nah, ngomongin waktu, kita lanjut ke segmen ketiga nih, yaitu tujuan. Setiap manusia punya tujuan sendiri. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa manusia itu mempunyai tujuan, itu hanya beribadah kepada Allah. Dan di sini kita sebagai manusia pun juga punya tujuan dalam hidup. Kita diberi kebebasan sama Allah untuk memilih bagaimana kehidupan kita. Tidak masalah dari mana kita lahir, mau dari keluarga kaya maupun keluarga miskin, dari sederhana pun, tujuan kita hanya kita yang bisa menentukan. Dan menurut Bu Madu, apa sih tujuan besar Bu Madu pada saat ini dan saat datang? Tujuan ya, kalau dibilang tujuan ya pasti kembali lagi ya, karena backgroundnya Bu Madu adalah seorang guru ya. Kalau kepala sekolah itu kan hanya tugas tambahan yang diberikan kepada guru gitu ya. Tetap nanti kalau masa jabatan berakhir kembali lagi jadi guru gitu ya. Nah tujuannya ya karena mungkin sudah mengalami lika-liku kehidupan ya. Jadi kembali lagi, orang kenapa dikasih nama Madu? Aduh, gitu saya pernah dengar deh itu waktu kelas 10. Kan jadi kalau teman-teman tahu madu itu kan dari apa namanya, dari lebah ya, dari lebah, dari sarinya bunga, kemudian disedot oleh lebah, kemudian punya khasiat dan manfaat yang bagus buat semua orang gitu ya. Nah jadi
kalau sekarang tuh baru-baru menyadari gitu ya, oh kenapa mungkin saya dikasih nama Madu supaya diri saya itu berguna buat orang-orang yang ada di sekitar saya gitu ya. Nah, kembali lagi kalau tadi nanya tujuan, ya berarti Bu Madu tujuan dalam diri Bu Madu pada saat ini ya, tujuan Bu Madu ya, karena pada hari ini dan saat ini diamanahkan sebagai kepala sekolah, berarti kan punya tujuan memajukan SMA Muhammadiyah 13 ini menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Selama Bu Madu masih bisa dipercaya untuk menjadi guru, mendidik anak bangsa gitu ya, mau nggak mau kan SMA Muhammadiyah 13 ini sebagai sebuah lembaga yang berkontribusi dalam bidang pendidikan ya, tentunya pastinya mencetak generasi bangsa yang unggul gitu ya. Jadi karena ya kita sudah berkecimpung jauh di bidang pendidikan, ya pastinya tujuannya diri pribadi Bu Madu tuh harus bisa berguna bagi orang lain, khususnya teman-teman yang ada di SMA Muhammadiyah 13. Apalagi manusia itu sebenarnya satu tujuan utamanya itu bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali. Seperti nama Madu itu sendiri bisa bermanfaat, berkhasiat, dan awet muda loh. Madu itu tidak pernah bisa basi. Masya Allah, iya. Mantap ya guys, ya? Madu itu nggak bisa basi, dari zaman Mesir pun bisa Bu dimakan. Jadi makanya Ibu Madu ini sangat terlihat awet muda ya. Saya curiga juga usia saya nggak jauh beda nanti, belasan tahun di samping. Kok kepala sekolah masih SMA lebih dikit ya? Oh, iya, muda ya. banget. Beda 2 tahun kita ya. Nggak jauh sih, beda depan 2 doang. Betul, boleh. Nah, mungkin banyak nih tujuan-tujuan yang saya yakin nih, saya sebagai anak muda ya bertanya mengenai tujuan-tujuan. Mau jadi kaya di usia muda, ini pasti umum nih. Kita mungkin akan jauh kemana-mana pembahasannya, karena yang menjadi topik utama di sini itu di sini, bagaimana kita menentukan tujuan. Karena perancangan ini tanpa ada tujuan nggak bakal pernah bisa berancang. Jadi saya yakin anak muda pengen punya bisnis miliaran, waduh, memang bagus tujuannya. Cuman bagaimana tanggapan Ibu sendiri sih dengan tujuan yang sangat liar ya, mau jadi astronot? Memang nggak liar, cuman lebih kayak hanya semua berbasis materi dan perasaan kayak ingin dipuji. Bagaimana menurut Ibu sendiri? Ya itu wajar ya kalau seseorang tuh punya pengen kaya gitu kan. Tapi kembali lagi ya, kekayaan ataupun dalam artian di sini adalah pengen punya duit banyak gitu ya. Betul. Saya juga apa mau. yang ya sama gitu ya. Manusiawi. Itu manusiawi gitu kan ya. Tapi kita kembali lagi ya, apa yang kita dapatkan secara cepat pasti akan habis secara cepat kalau kita nggak punya perencanaan. Betul, setuju. Terus maka dari itu kita harus punya perencanaan. Dan sekarang kan banyak banget nih orang-orang muda yang dalam usia sekitar 20 tahunan gitu ya, tapi dia sudah mengalami puncak karir yang ada di atas gitu ya, tiba-tiba menjadi miliarder gitu ya, gonta-ganti mobil setiap hari. Nah, kita kan kalau kita ngelihat ya youtuber saat ini gitu kan ya, itu kan kayaknya tuh gampang banget tuh ya cari uangnya ya dari konten-kontennya ya. Cuman kan kita nggak ngeliat prosesnya gitu ya, prosesnya ketika dia bikin konten, cari materi untuk konten gitu ya, itu kan ada proses yang harus dilalui, dan pastinya mereka juga punya perencanaan ya kan, perencanaan bagaimana mereka itu bisa tujuannya nih bisa tercapai gitu ya, goalsnya yang mereka inginkan tuh bisa tercapai, walaupun tadinya itu ada yang sambil iseng-iseng kayak gitu. Nah ini kan kembali lagi tadi ya, bagaimana kita itu bisa mencapai hal yang sifatnya duniawi, tapi tidak meninggalkan kodrat kita sebagai makhluk ciptaan Allah gitu ya. Yang tentunya tadi Johan sudah katakan bahwa manusia itu hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah gitu kan ya. Nah kalau ya kembali lagi mau jadi guru sambil beribadah gitu kan ya. Beribadah, berinteraksi dengan teman-teman, ya mungkin seiring dengan berjalannya waktu ya belajar. Sampai sekarang pun juga tetap masih belajar bagaimana mendalami karakternya teman-teman. Mungkin beda ketika dulu Bu Madu ketika awal jadi guru, terus ketika tengah-tengah gitu ya. Nah tuh mungkin kalau sekarang pada saat ini sudah bisa ini udah kayak apa namanya ya, kayak ke anak sendiri gitu ya. Kalau dulu kan ada rasa canggung karena perbedaan usia kita
dekat gitu ya. Terus apalagi baru fresh graduate gitu kan ya, waduh itu kayaknya tuh idealis banget gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih kepada mengayomi ke teman-teman gitu kan ya. Nah itu bisa kita ada perubahan manusia itu ya karena dari pengalaman yang sudah mereka lakukan gitu ya. Bahwa sebenarnya proses itu menjadi sebuah tolak ukur utama ketimbang hasil. Nah, karena lebih manis proses daripada hasil ya Bu. Tapi terkadang itu Proses juga pahit. Nah, tapi nggak proses itu tidak membohongi hasil gitu ya. Jadi kalau kita memang kita lalui prosesnya dengan baik gitu ya, ya tentunya kita akan mendapatkan proses yang baik juga gitu ya. Memang benar sih proses itu nggak bisa kita lewatin karena banyak orang hanya menilai dari hasil, nggak pernah menilai dari proses setiap orang. Apalagi bisa di-compare deh, lebih enak mengenang proses atau mengenang hasil Bu Madu? Menurut Ibu studi yang mana nih? Lebih mengenang proses atau hasil? Ya kalau dilihat secara ininya kan kita lihat hasilnya gitu ya, hasilnya tanpa melihat prosesnya gitu ya. Kayak contoh deh gini, kayak si siapa namanya tuh YouTuber yang dapat beasiswa sekolah ke Jepang yang kuliah di jurusan matematika. Jerome Pauline. Jerome Pauline ya. Nah itu kan kita ngeliat sekarang ya, wah enak ya kuliah ke luar negeri dapat beasiswa lagi kayak gitu kan. Terus ternyata mereka tuh si Jerome ini ternyata kan melalui proses yang sangat panjang gitu ya, mulai dari apa tuh waktu itu dia pernah jadi guru les privat gitu kan ya, mulai dari temen-temennya ngajarin temen-temennya, terus ikut kompetisi, ikut tes di mana-mana gitu kan ya, terus akhirnya bisa sampai diterima di universitas Waseda ya. Waseda. Ya kan, nah itu kan perlu penyesuaian hidup di negeri orang yang notabene tuh kulturnya beda banget sama kultur kita di Indonesia gitu ya. Tapi ternyata dia bisa menjadi mahasiswa yang mendapat beasiswa tuh yang sukses gitu kan ya. Bahkan sekarang pun juga sambil jadi konten kreator akhirnya kalau yang kita lihat kan mengalami kesuksesan, tapi kan kita nggak tahu prosesnya dia di sana seperti apa gitu kan ya. Itu maka dari itu ya memang lebih indah melihat hasil daripada prosesnya. Prosesnya pasti pahit gitu ya. Mungkin nanti suatu saat Joan udah jadi orang sukses, kan orang nggak yang lihat tuh Joan udah naik mobil macam-macam. Tapi tanpa melihat prosesnya Joan ketika kuliah dari sekolah seperti apa, kuliah nanti gimana, latar belakang keluarga Joan yang tentunya siap mendukung Joan kapanpun untuk Joan menjadi orang yang lebih maju gitu kan. Orang pasti kan melihatnya di hasil gitu tanpa melihat adanya proses yang kadang mungkin kadang ada rasa suka duka di situ kan, kita orang lain nggak melihat itu. Saya banyak lihat nih orang-orang tokoh besar, mereka berproses itu selalu ada pendukung. Pastinya kita tahu sendiri bahwa pendukung kita itu orang tua. Cuman ada pendukung yang mungkin jarang disebutkan, yaitu mentor. Siapa sih mentor pertama Ibu? Mentor dalam hidup Ibu pertama kali yang menginspirasi Ibu untuk kayak saya mau jadi seperti dia. Kalau dibilang mentor banyak sih ya. Maksudnya gini ya, kalau dibilang pasti orang tua ya, karena yang pertama orang tua ya, karena tadi Bu Madu cerita Bapak Bu Madu tuh hobinya baca gitu, langganan koran aja satu hari itu sampai 5 koran 5 judul 5 koran gitu kan ya. Itu salut ya, dan itu yang memang nggak bisa Bu Madu ikutin sampai sekarang. Dia hobi baca banget gitu ya. Terus kalau di mungkin bukan mentor ya, sosok gitu ya, sosok yang menjadikan Bu Madu kepingin seperti itu gitu ya. Dulu tuh Bu Madu bukan tergila-gila juga sih ya, terinspirasi gitu ya dari guru sejarah waktu SMA. Boleh tahu siapa namanya Bu? Namanya Ibu Diah. Mungkin
ketika Bu Madu waktu masih kelas 1 SMA ya, Bu Dia itu ngajar di kelas 1, tapi setelah itu Bu Dia kayaknya sudah nggak ngajar lagi di sekolah Bu Madu ya. Bu Dia itu orangnya imut-imut, cantik gitu ya. Terus kalau menjelaskan tuh jelas banget, karena dulu kan belum metode belajar kita nggak kayak sekarang gitu ya. Centering to the guru ya. Masih teacher center gitu kan, bukan student center. Tapi ketika itu tuh Bu Dia sudah mampu bikin suasana pembelajarannya tuh yang memang mengajak siswanya itu aktif gitu. Nah itu terinspirasi dari Bu Dia itu gitu ya. Jadi saya pingin nih gitu ya, kemudian jadi guru kayaknya tuh mungkin karena berpikir juga gini, saya tuh kan perempuan gitu ya, perempuan mungkin nantinya tuh kita akan berumah tangga gitu kan. Nah nggak mau kita hanya mengurus rumah tangga, kita juga harus jadi perempuan yang pinter gitu ya. Makanya jadi udah deh jadi guru kayaknya cocok nih. Nah jadi kayak gitu. Aduh. Boleh sharing dikit nggak mentor saya? Boleh, silakan. Itu saya punya salah satu mentor, dia memang spesialis di finance. Berhubung walaupun saya IPA, saya suka finance ya. Jadi mungkin Ibu Madu sering dengar kelas 10 saya ngomongin tentang investasi. Dan menurut saya itu menjadi passion saya. Walaupun bukan jurusan yang saya minati, walaupun bukan menjadi pilihan jurusan saya ke IPS, tapi itu menjadi passion saya. Yang menurut saya, kenapa sih manusia tuh harus dispesialisasikan? Kalau menurut Ibu sendiri, apakah lebih baik jadi spesialis atau generalis dalam memilih tujuan ini? Karena itu menjadi sebuah topik yang bingung nih. Orang merasa hebat untuk bisa segalanya. Ada juga orang yang berkata bahwa lebih baik kita menjadi spesialis untuk kita bisa menjadi yang terbaik di balik bidang kita. Menurut Ibu seperti apa? Tiba. Jadi ini ya, apa namanya, kita kalau spesialis itu lebih terarah kan ya. Betul. Lebih terarah dibandingkan memang kalau general kan kita juga bingung gitu ya. Kan manusia itu tidak terlahir seluruhnya menjadi orang yang multi talent gitu ya, multitasking gitu. Jadi kalau kita bisa memilih lebih spesifik ya, jadi kita memang benar-benar ditekun nih di bidang kita nih. Jadi Bu Madu lebih memilih jadi orang spesialis gitu kan ya. Jadi kita memang cenderung kita fokus kepada apa yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi walaupun dalam sudut pandang kita itu kita harus bisa melihat secara general gitu ya. Jadi kita bagaimana kita passion kita yang tadi lebih spesifik itu kita melihat yang lebih luas lagi gitu. Nah itu kan yang paling penting gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda gitu, karena nggak bisa dari satu sudut pandang kita aja. Benar-benar saya setuju sama Bu Madu. Karena saya sendiri pun juga ingin menjadi seorang spesialis. Saya punya cita-cita punya semacam family office fund ya, walaupun kayaknya sangat mustahil ya, karena itu butuh modal yang sangat besar dan ilmu yang banyak, dan saya pun juga bukan basic dari seorang yang berlatar belakang finance, namun menjadikan itu passion saya itu merupakan tantangan yang menyenangkan bagi saya. Bahwa saatnya kita tuh jangan pernah takut dengan tantangan. Ibu setuju kan? Setuju Bang. Coba bayangin, kalau kita setiap hari takut tantangan. Tiap hari kita diberikan tantangan tapi kita takut. Boro-boro menjalani tujuan. Buat melangkah pun nanti kita nggak bisa. Betul. Langkah pertama tuh yang sulit, seperti podcast hari ini. Sangat sulit untuk tadi memulai opening saja. Nah, karena berhubung waktu juga sudah mulai menunjukkan angka jam 5, hampir jam 5 ya. Dan juga di sini Bu Madu juga ada keluarga di rumah. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya. Walaupun tadi benar ya kata Johan, awalnya sulit untuk memulai ya. Ya sekarang kayaknya jadi santai ya. Malah nggak mau kelar nih, mau ngobrol terus. Cuman karena saya nggak enak, Bu Madu juga punya anak di rumah ya, punya suami yang harus diurus. Nggak masalah. Takutnya ntar kopinya belum dibuatin. Ya kan, saya takutnya di situ. Ya mungkin ada nggak beberapa 1-2 kata untuk sobat-sobat Orchid ini bisa menjadi motivasi, semangat yang mengena gitu, kayak seakan-akan bener juga ya, yang menjadi sebuah pengalaman Ibu sendiri.
Ya, buat sobat Orkite ya, yang pasti teman-teman jangan pernah takut kepada tantangan. Ya, kalau sudah tantangan dan ada kesempatan, teman-teman harus bisa memanfaatkan kesempatan yang datang sama teman-teman. Kalau ibarat kata, kalau bahasa apa ya namanya ya, mau ya dibilang bahasa gampangnya gini, jadi orang yang mau menghadapi tantangan apa aja gitu ya, walaupun itu kadang-kadang tuh berat untuk kita lakukan, tapi jangan pernah takut, karena dari tantangan itu kita bisa tahu seberapa kuat kualitas diri kita gitu ya. Jadi kalau ada dibilang tadi mentor ya, ini baru ingat nih Joan nih, kalau dibilang tadi ada nggak mentor? Ada. Ternyata Bu Madu baru ingat, ternyata Bu Madu punya mentor, orangnya nggak jauh-jauh masih ada di sini gitu ya. Ada beliau Pak Sarul Adam ya, ada Pak Asari dan Pak Sarul Adam gitu ya. Jadi ini memang beliau banyak sekali memberikan inspirasi gitu ya. Jadi Bu Madu ingat ketika awal ditunjuk menjadi kepala sekolah gitu ya, diberikan amanah, memang agak berat gitu ya. Cuman beliau mengatakan gini, ilmu sekolahan kita udah dapet ya, jadi nanti tinggal pakai ilmu jalanan. Dalam artian bukan ilmu jalanan sembarangan gitu ya. Ternyata dalam kehidupan kita yang berjalan ini, kita menemukan hal-hal yang bisa kita pelajari, yang kita bisa petik hikmahnya ya, untuk menjadikan diri kita yang lebih berkualitas lagi gitu ya. Jadi teman-teman di sini jangan pernah takut akan adanya tantangan, dan juga ketika kesempatan itu datang, manfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Itu benar gitu ya. Tapi datang kepada orang yang mau berusaha. Betul. Kalau kita tidak berusaha, tantangan itu juga tidak akan datang. Ibarat kata kayak gini, ada pepatah yang bilang rezeki itu tidak akan kemana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, dari mana kita mau dapat rezeki gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengenali ya kemampuan diri sendiri untuk mencapai apa yang teman-teman cita-citakan. Baik, terima kasih Bu Madu, dan terima kasih kepada Sobat Pikar. Sebelum ditutup, kesimpulannya jangan pernah takut untuk mengambil sebuah langkah, karena disitulah kita mendapatkan sebuah kesempatan. Don't scare, just do it. Sekian dari podcast hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.